Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang adab daripada berpuasa yang sudah dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali dalam risalahnya Al-Adab Fid Din. Ibadah puasa sejatinya tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah atau tidaknya saja. Seperti halnya dengan ibadah lainnya, bahwasanya ibadah puasa juga memiliki adab, yang mana adab dalam beribadah ini nantinya akan menentukan kualitas daripada jumlah atau tingkatan pahala yang akan kita terima. Nah, seperti halnya ketika kita berada di suatu instansi pendidikan atau di sekolah, di madrasah mungkin. Ketika kita masuk ke dalam instansi pendidikan yang mana di sana pasti memiliki peraturan yang mengikat untuk muridnya. Sebagai seorang murid, kasusnya sebagai seorang murid, kita selain menaati kepada peraturan yang diberikan oleh sekolah, maka dengan saat yang bersamaan kita juga harus memiliki adab terhadap para pemangku atau stakeholder atau orang-orang yang berada di dalam sekolah tersebut, mulai dari kepala, staf, dan terutama kepada guru kita. Kenapa diharuskan seperti itu? Maka dari itu diperlukan adanya sebuah adab dalam menuntut ilmu tersebut, yang nantinya bisa jadi dikarenakan dia tidak memiliki adab, walaupun dia menaati peraturan dari sekolah, maka nilai atau skor akhirnya akan menjadi buruk pada penilaian sikap, dan juga pastinya akan berdampak kepada nilai-nilai yang lain. Sama halnya dengan puasa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya puasa itu juga memiliki adab yang dikatakan oleh seorang ulama yang besar dan karyanya sangat terkenal, yakni Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Adab ini nanti akan menentukan kualitas pahala yang akan diterima oleh seseorang ketika berpuasa. Apa saja adab yang disampaikan oleh Imam Ghazali? Berikut kami sampaikan beberapa adab yang dikutip dari risalah Adabul Fid Din. Adabus Siyam Thayyibul Ghidai. Yang pertama, adab dari siyam atau puasa adalah Thayyibul Ghidai, memakan makanan yang baik. Selama puasa di bulan Ramadan khususnya, kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halalan thayyiban, yang mana makanan ini halal secara syar'i, halal diperbolehkan, kemudian mendapatkannya juga dengan cara yang halal, dan juga makanan ini thayyiban, baik untuk diri kita, untuk tubuh kita. Makanan yang halalan thayyiban ini, para pendengar yang dirahmati Allah, tidak melulu sebuah makanan yang berharga mahal atau bermenu mahal. Makanan yang halal dan thayyiban adalah diperbolehkan secara syar'i dan juga bermanfaat untuk kesehatan diri kita. Seperti contoh, ketika berpuasa kita senantiasa mengkonsumsi makanan yang cepat saji, atau mungkin seperti jeroan pada hewan. Ketika sahur berbuka kita sering mengonsumsi seperti itu, kemudian dengan minuman yang bersoda. Nah, bisa jadi makanan seperti ini didapatkan dengan cara yang halal, kemudian juga diperbolehkan secara syar'i, namun makanan ini tidak thayyiban, karena nantinya akan bisa berdampak buruk bagi orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan. Nah, maka dari itu yang dianjurkan oleh Imam Ghazali yang pertama kali adalah makan makanan yang
baik, halal secara syar'i, dan juga tentunya bermanfaat untuk tubuh manusia. Yang selanjutnya, hal yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali, yakni tarkul mira'i, yang artinya menghindari sebuah perselisihan. Seperti yang kita tahu, perselisihan mungkin tidak hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Seperti kasus yang sedang viral saat ini, ada seorang yang mengaku menjadi Nabi ke-26, menistakan agama Islam. Namun kita sebagai seorang muslim hendaknya tetap berpikiran tenang, berpikiran jernih, karena seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kita sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa dituntut untuk mengagungkan kesucian bulan suci Ramadan, yaitu salah satu adabnya dengan tidak bertengkar atau berselisih. Maka kita boleh menyuarakan hak kita sebagai orang yang hidup di negara demokrasi, tapi kita tidak boleh membuat provokasi di dalamnya. Kita serahkan semuanya kepada aparat atau penegak hukum yang berwajib untuk menyelesaikan kasus-kasus yang seperti ini. Maka dari itu, penerangan yang dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertikaian saat ini di era modernisasi ini tidak hanya terjadi langsung secara verbal, namun juga banyak dilakukan dengan ketikan atau postingan di dalam dunia maya. Hal ini sama saja. Anda tidak mencela orang, tidak memprovokasi orang dengan omongan, tetapi Anda tetap memprovokasi melalui tulisan. Maka ini juga sama halnya Anda tidak menjaga adab dan juga tidak menjaga keagungan dan kesucian daripada bulan suci Ramadan.